Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa asyara bis sababah wal wusta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'ami wa syarabi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas mulia kita, yaitu ta'lim di majlis yang mulia ini. Oleh karena itu bersyukurlah kita semua atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, duduk bersama, bersimpu di majlis yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi ay thalabul fahmi. Walaupun dengan duduknya kita hanya mendengarkan saja, tetapi mudah-mudahan ibu-ibu hadirin sekalian kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar niat tulus ikhlas kita di dalam thalabul ilmi ini. Biasa kuat ya guys. Salam kesejahteraan, salam keselamatan, salam kemuliaan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada surat Ad-Duha itu belum selesai, ibu hadirin sekalian. Sedikit lagi, kurang lebih 3 ayat lagi, yaitu mengenai persoalan anak yatim. Yang kedua, persoalan orang yang suka meminta-minta. Dan yang ketiga adalah persoalan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Ada 3 hal inilah di akhir surat Al-Duha yang akan kita pelajari dan kita bahas bersama. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam surat Al-Duha ini dibahas tentang persoalan anak yatim? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang yang kita dapati adalah anak yatim. Setelah
dalam kandungan ibunya, kemudian bapaknya wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat bapaknya atau ayah. Maka itulah yatim sesungguhnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bundanya juga wafat, kemudian diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya, dalam keadaan yatim. Ketika diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, karena Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bahasa kita ini sedulur. Ketika bapaknya laka, maka diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dalam keadaan masih kafir. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul pun, di dalam kisahnya tidak sampai beriman kepada Rasulullah SAW, padahal mamanya Dewi. Pada saat itu termasuk Abu Thalib ini adalah seorang yang miskin. Ketika Rasulullah diasuhnya, maka menjadi kaya. Kenapa? Yaitu tadi ibu-ibu hadirin sekalian, bahwa orang yang mengasuh anak yatim itu memang rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita lagi orang yang tidak mengasuh tapi peduli dengan anak yatim. Itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Nabi, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang peduli dengan kehidupan anak yatim fil jannati, itu masuk surga. Gratis senderan kono dia ada gini-gini itu atau bagus makan gini di YouTube benar. Iya, itu masuk surga. Maka diisyaratkan oleh Nabi, kahataini, apa ki? Jari tangan. Jari, iya, telunjuk dan jari tengah. Jadi orang yang peduli dengan anak yatim itu diibaratkan seperti telunjuk dan jari tengah bersama Rasulullah SAW. Artinya orang yang peduli dengan anak yatim itu nanti masuk surganya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada jaminan dari Rasulullah.
Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, man ahsana ila yatimin au yatimatin, barang siapa yang melakukan kebaikan terhadap anak yatim au yatimatin atau yatim perempuan, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, maka saya bersama orang itu akan ada di surga. Kahataini, seperti halnya dua telunjuk jari tangan dan telunjuk tengah. Ini di hadis yang lain, jadi siapapun nanti yang berbuat baik, man ahsana ila yatimin aw yatimatin, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan terhadap anak-anak yatim, baik yatim perempuan ataupun laki-laki, itu nanti ada di dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, ada di dalam hadis yang lain, man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'amin wa syarabin hatta yastaghni anhu wajabat lahu jannah, rawahu Tabarani. Barang siapa, bahasa kitanya, mengikut sertakan yatim antara dua ayah muslim, bi ta'amihi wa syarabihi, di dalam makan dan minumnya, hatta yastaghni anhu, sehingga ia mencukupinya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Artinya ibu sekalian, kalau umpamanya ada anak yatim diikutsertakan dengan kita di dalam makan dan minumnya, kita undang, kita makan, kasih makan secukupnya, maka wajib orang tersebut meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengikut sertakan di dalam jamuan makan dengan keluarga kita undang umpamanya, terus makan bersama di situ, maka wajiblah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka kita tidak boleh melakukan sewenang-wenang. Bi'akhdhi malihi, dengan merampas hartanya, aw ghairi dzalik, kalau umpamanya si anak yatim itu punya harta dari waris bapaknya, hartanya tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai titipan untuk masa dewasa. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah Al-Quran surat Ad-Duha untuk menjadi dasar bahwa kita tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan di dalam mengurusi anak-anak yatim. Tidak boleh, harus diurus dengan sebenar-benarnya, apalagi dididik, ya, dibina. Orang yang kedapatan di dalam rumahnya itu anak yatim, itu akan dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi memang perlu kesabaran, ya, perlu ketabahan, karena itu juga termasuk bagian
bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Yang kedua, wa amsaila fala tanhar, adapun terhadap sail itu orang yang meminta-minta, Bu ya. Bahasa kita memang bahasa ini mah buang sing biasa nyampir lah. Lamun kita memang agilakan duit ataupun umpamane hati kita lagi kagol, kesel, ngerusura aja dimarahi selewat jadi pitong di mang umpamane ya nyai engkonon. Lamun kita lagi orang duit masa ila pala tanhar, maka adapun terhadap orang yang suka meminta-minta pala tanhar, maka jangan menghardik, jangan menyentak, jangan mengus. Tadziruhu limakrihi, ya artinya bahasa kitanya nyentak-nyentak karena memang aparannya pun karena kepakiranannya. Aja sampai umpamanya terjadi si laki miskin nyapir baik umpamanya orang ya aja seperti itu. Namun kita memang orang negari, namun kita lagi orang duit terus lewat ya. Itu yang kedua, itu harus sekalian. Dan yang ketiga, di dalam ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu fa'addits, maka ceritakan. Maka ceritakan. Diomongaken umpama ibu sekalian oleh tora umpamanya kita tas tuku mobil cerita nih, alhamdulillah kita tuku mobil, tuku motor, tuku sawah, oleh tora cerita ayo cerita momoran gua oleh tora. Jadi adapun dengan kenikmatan bahasa Jawa sih, karena kalau ini dijelaskan Quran terjemahan. Coba dibaca. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Ayo coba. Artinya apa? Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, iya, umpamanya kita kan harus nyeritakan kita rentas teku mobil ke. Iya. Itu kan bagian rizki sing diganugerahi Allah. Iya. Sehingga kita bisnisnya rendah, ketuku mobil, ketuku sawah, ketuku bebek, ketuku semacam-macam dan cerita di tetangga. Iya. Alhamdulillah. Ya, wong kita maya. Ya alhamdulillah. Baca wakilnya yang gabungi 100. Ya sini 100 apa semua. Jadi bisnisnya meledak. Alhamdulillah kita mau bersyukur. Kanan. Norak aja ya. Iya lalu umpamanya ikut diomongaken berdasarkan iki ada suatu kenikmatan saking Allah itu boleh, bukan pamer. Dan memang keharusan supaya tetangga kita itu niru di kita. Oh, dulu ngejek ya. Kenyataan je. Betul Orang bohong. Tapi diawali dengan alhamdulillah. Bersyukur dengan Allah. Bersyukur di pangeran kita ini digaini kenikmatan, digaini rizki, digaini kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa ketuku mobil, ketuku kereta. Ada kota tangannya barang-barang kok gering terus orang.
Lihat tetangganya juga, kudu aja tersinggung man. Gue dari bener jet. Ya, sing orang iku hasud. Dia, sing orang iku hasud gua apa jet? Ngiri ning kenikmatan uang, supaya kenikmatan uang itu kali ning kita. Gua itu mobil. Gimana cara lagi supaya mobilnya jadi dorman? Jadi ada daerahnya segera mobil kita segera mobil. Nah, sing model konon sing orang ya, itu arane hasud. Maka kata Rasulullah SAW, wala yastami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasadu. Tidak akan kumpul di dalam jiwa seorang hamba apabila iman dengan hasud. Bojere Kanjeng Nabi mau akan kumpul bersama antara iman dan hasud. Ketika hasud ada, iman lepas. Ya, awas. Ketika hasud ada, iman lepas. Ketika iman ada, hasud lepas. Dua ini tidak akan berkumpul. Jadi artinya orang yang suka hasud di dalam jiwanya sudah tidak ada naudzubillah min. Awas hati-hati. Salah bae ngaji bagi tempat harus tetap beres. Ya itu arahnya salah pengen galem. Ya, wes gak itu menilai. Gua bangun ibadah rajin, maju rajin. Tapi di uang masih anak dengki, anak hasud. Kalau di ganjaran, tidak ada nilai pahala pahala tahajud. Kenapa? Karena masih ada dengki. Tidak akan kumpul antara iman dengan kehasudan. Maka jadi kaitan dengan wa amma bi ni'mati rabbika hadis arikun ma itu hasud. Wong kita lagi alhamdulillah nyeritakan kenikmatan sing dijaining pengenan bahwa kita itu berhasil ya bisnisnya. Kenapa? Kita juga alhamdulillah ya kanan ya rajin apa? Iya, tapi diceritakannya berdasarkan kenikmatan Allah. Awas lo, beda. Beda. Di dalam hadis Rasulullah yang lain, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Artinya la yazalun nasu bi khairin, tidak akan mendapatkan suatu kebaikan manusia itu malam yatahasadu selagi tidak melakukan kehasudan. Jadi lamun uang sing tukang hasud mah orang punya nilai kebaik ibadah kan nilai baik ke tahajud orang baik, sedekah orang baik, dan bukan ya. Jadi kebaikan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti hasud ini termasuk dosa sing paling luar biasa, masuk dalam kategori dosa besar. Kalau misalnya ngaji nangis orang merogol itu ya. Ada merogol ini berikan untuk kan hasud. Makanya harus dihilangkan. Ya. Awas. Makanya ini dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, dabbailaikum da'ul umami qablakum al-baghdau wal hasadu. Akan masuk kepada kalian da'ul umami, yaitu penyakit umat, qablakum sebelum kalian semua,
Sebelum kalian itu sudah ada penyakit umat. Apa yang pertama? Al-baghdha'u, saling membenci. Antar tetangga, antar keluarga, antar adik kakak, saling membenci. Ini adalah penyakit umat. Al-baghdha' wal hasadu, dan hasud. Wal hasadu dan hasud. Ini penyakit berat. Ini penyakit berat. Dulur, kalau dulur pada berantem, tetangga pada berantem, penyakit ini kata Rasulullah, hiya al-halim. Penyakit antara saling membenci, saling hasud, ini adalah penyakit yang bisa mencukur. Al-halifah itu bisa mencukur, artinya bisa mencukur amal baik kita. Awas, bisa mencukur, menghilangkan amal-amal baiknya. Tidak dinilai amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqulu halikatu sya'ar walakin halikatu din. Kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah mencukur rambut, tetapi ini adalah mencukur agama. Artinya apa? Seakan dia tidak punya agama, nilai-nilai kebaikan agama